Nono Sampono sambangi masyarakat Buano Utara dan Selatan. Kunjungan kerja di mana masa reses yang dimanfaatkan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ke Kabupaten Seram bagian Barat kali ini menyinggahi desa Buano Utara dan Buano Selatan, tepatnya di Kecamatan Waisala. Dalam pertemuan Nono Sampono yang dilakukan bersama dengan masyarakat desa Buano Utara dan Buano Selatan, dihadiri langsung oleh 2 kepala desa, 8 kepala dusun, para tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat, serta ratusan masyarakat dari kedua desa tersebut. Nono Sampono di hadapan masyarakat menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait berbagai hal yang menyangkut pembangunan infrastruktur, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan rakyat. Dijelaskan Nono Sampono, berbagai ketertinggalan yang ada di Maluku saat ini tidak semuanya bisa langsung diselesaikan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan anggaran yang ada saat ini dinilai masih sangat kecil. Oleh karena itu, dikatakan Nono Sampono, dirinya memastikan jika nanti disahkannya Undang-Undang Provinsi Kepulauan oleh pemerintah, maka berbagai persoalan yang ada di berbagai daerah yang ada hingga saat ini masih tertinggal, terutama dalam dunia pendidikan, bisa terselesaikan. Hal ini, kata Nono Sampono, dikarenakan anggaran yang nantinya diterima oleh daerah yang dijadikan sebagai provinsi kepulauan, maka akan ada penambahan anggaran untuk daerah tersebut. Soal pendidikan, begini, setelah undang-undang kita sepakat untuk, bahkan di Undang-Undang Dasar 45, memprioritaskan masalah pendidikan, di mana kita mengalokasikan anggaran 20%, ini juga belum terpenuhi, belum bisa terpenuhi. Banyak sekali persoalan pendidikan, termasuk fisik. Makanya banyak juga masih swasta. Kita sendiri membangun sekolah. Ada rezeki, pelan-pelan kita bangun 10 tahun yang lalu, pelan-pelan, mulai dari TK, akan naik sampai SD. Alhamdulillah sekarang sudah SMP, mau SMA atau SMK. Nah, kira-kira begitu. Swasta masih harus dilibatkan karena negara tidak mampu juga. Nah, sehingga yang ada ini memang keadaan seperti ini. Tetapi, Pak Saudara, kita yakin kalau undang-undang daerah kepulauan ini akan keluar, artinya ada tambahan anggaran. Ada peningkatan perhatian pasti pada dunia pendidikan. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan secara formal dari pemerintah pusat hingga saat ini masih terus menjadi konsen utama yang dilakukan oleh dirinya selaku Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, di mana hingga saat ini rencana tersebut telah masuk dalam prolegnas, selanjutnya akan dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang Provinsi Kepulauan.